Presti SPD, Guru Matematika SMP Negeri 2 13 Koto Kampar, dengan nomor peserta 2015 03 40 60 36 dan nomor induk mahasiswa 2005 43 70 04. Akan melakukan praktek pembelajaran pada hari ini, hari Rabu, tanggal 18 November 2020, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan memakai masker, memeriksa suhu tubuh, dan mencuci tangan. Silakan merapikan dulu kursi dulu nih. Meja yang belum lurus, sudah pikir anak-anak Bapak tadi? Sudah. Bapak lihat kelasnya sudah bersih. Kabar anak-anak Bapak? Alhamdulillah, luar biasa, Allah. Kasih pulang semangat ya. Kalau Bapak tanya apa kabar? Jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allah. Ulang lagi ya. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allah. Mulai pembelajaran kita pada hari ini supaya lebih berkah. Mari kita berdoa kepada ketua kelas. Asbi, silakan dipimpin. Siapkan dulu. Siap, gerak. Jangan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, bukakanlah pintu hati kami untuk menerima pelajaran dari guru kami. Amin. Pertemuan kali ini Bapak akan uji konsentrasi dulu. Masih konsentrasi kan? Hari masih pagi.
Cara ilustrasinya begini. Kalau nanti Bapak bilang Ustadz berkata, maka ikuti perintahnya. Kalau tidak ada Ustadz berkatanya, jangan ikuti. Contoh, contohan ya. Ustadz berkata, pegang kepala, pegang telinga. Salah kan? Kenapa salah? Karena tidak ada Ustadz berkatanya. Kita mulai. Ustadz berkata, pegang kepala. Ustadz berkata, pegang hidung. Pegang telinga. Satu orang tidak konsentrasi. Coba sekali lagi. Ustadz berkata, silakan berdiri. Silakan duduk. Hampir semuanya salah. Ustadz berkata, pegang kepala, pegang dagu. Bagus. Sudah konsentrasi. Baiklah anak-anak Bapak, sebelum kita lanjutkan, Bapak sudah hitung jumlah yang hadir adalah 15 orang. Kita maklumi kawan-kawan kita yang tidak datang, semoga mereka tetap sehat, dan kalau ada urusan kawan-kawan kita dilancarkan urusannya. Baik, 15 orang ini Bapak ucapkan terima kasih. Kita akan mulai materi kita pada hari ini. Persamaan garis lurus. Materinya adalah bentuk persamaan garis lurus melalui dua titik X1, Y1 dan X2, Y2. Pada pertemuan ini diharapkan anak-anak Bapak mampu mencapai dua tujuan ini. Ya. Melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model discovery learning berbantuan LKPD, diharapkan anak-anak Bapak secara mandiri menumbuhkan rasa ingin tahu dan bertanggung jawab melalui proses berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif dapat menyusun persamaan garis lurus melalui dua titik. Ini yang pertama. Dapat menyusun persamaan garis lurus melalui dua titik dengan tepat. Dan yang kedua, mampu menyelesaikan masalah kontekstual, masalah sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan garis lurus yang melalui dua titik dengan tepat dan teliti. Jadi pada kita mempelajari persamaan garis yang melalui satu titik dengan gradien tertentu. Masih ingat rumusnya? Itu sudah tampil tuh. Maksudnya Y kurang Y1 sama dengan N kali X kurang X1. Terus ini masih ingat pelajaran kita tentang menentukan gradien dari dua titik? Masih ingat? Masih. Secara cepat hitunglah berapa gradiennya? 5. Nanti anak-anak Bapak sudah memiliki pengetahuan untuk masuk ke materi kita, yaitu menentukan persamaan garis lurus melalui dua titik. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Berikutnya, siapa yang tahu gambar apa itu? Jalan tol. Bagus. Sesuai dengan informasi yang kita dapatkan, bahwasanya di daerah kita ini akan dibangun jalan tol sektor Bangkinang, Payakumbuh. Itu melalui Kecamatan 13 Koto Kampar. Apa hubungannya dengan pelajaran kita? Nah, untuk menentukan di mana jalan tol itu lewat, mulai dari titik Bangkinang ke Batu Basuran, itu orang tidak perlu berjalan di hutan. Nanti di sini lewatnya.
Tak perlu dia mendaki gunung atau tak perlu menyeberangi danau. Cukup dia dengan memilih 2 titik dan dibuatnya persamaan garis. Lalu garisnya ditarik hingga terbentuklah jalan lurus dari Bangkinang ke Batu Bersurat. Nah, inilah untuk memprediksi harga tanah itu bisa juga menggunakan persamaan garis lurus. Terus memprediksi pertumbuhan penduduk. Masih ingat tahun berapa desa Kututuo dipindah ke atas? Tahun 9697. Berapa jumlah kakak pada saat itu? 599. Hanya 600. Sekarang berapa jumlah kakak? Sudah lebih dari 1000. Untuk memprediksi pertumbuhan penduduk tersebut bisa juga menggunakan persamaan garis. Tapi bagi kali. Kita perhatikan LKPD yang sudah Bapak bagikan. Masing-masing sudah punya? Ya. Coba lihat. Alhamdulillah sudah. Sambil memperhatikan punya Anda, Bapak tampilkan depan cara pelaksanaan atau mengisinya. Yang pertama, jangan lupa buat nama. Nama kelas. Terus, pada pembelajaran kali ini kita menggunakan namanya model discovery learning. Discovery itu artinya apa arti discovery learning? Menemukan. Artinya Anda semua, anak-anak Bapak menemukan sendiri pengetahuannya dengan bantuan LKPD ini. Langkah yang pertama yaitu stimulus. Stimulus namanya. Ini nanti dibaca dan mati dengan sesama. Stimulus ini isinya masalah atau soal. Terus problem statement. Problem statement itu apa yang diketahui, apa yang ditanya, bagaimana. Hipotesis. Hipotesis itu jawaban sementara. Bisa benar, bisa salah. Terus mengumpulkan informasi atau sama dengan melakukan penyelidikan kemarin. Setelah informasi ini dikumpulkan dengan membaca LKPD, diskusi dengan kawan, bertanya dengan guru. Boleh bertanya dengan Bapak? Boleh. Bukan bertanya isi ya, tapi bertanya langkah-langkahnya. Terus data yang sudah ada diproses untuk membuktikan hipotesis yang kita punya. Setelah itu diverifikasi. Setelah itu digeneralisasi. Generalisasi ini artinya kesimpulan. Lalu disampaikan. Presentasi masuk kepada presentasi ya. Jadi nanti secara acak akan Bapak tunjuk anak-anak Bapak. Presentasinya cukup di tempat duduk masing-masing saja. Mempertimbangkan jarak dan juga protokol COVID-19. Bisa kita mulai? Sudah diisi tadi kan? Tadi Bapak juga sudah lihat. Sudah ada diisi oleh anak Bapak. Ya. Sudah diisi? Sudah diisi ini? Oke, bagus. Ilham? Sudah lengkap Ilham? Elsa? Sudah ya? Bagian stimulus. Ada yang mau menyampaikan nih? Pak tunjuk saja ya. Siapa? Elsa. Silakan. Bacakan stimulusnya. Harga permen pada tahun 2010 adalah 125 per buah, dan pada tahun 2016 harga permen mencapai 2.000 per buah. 200 per buah. Diketahui kenaikan harga permen setiap tahunnya selalu tetap.
Jika pada tahun 2020 Adrian ingin membeli 10 buah permen dan membawa uang 200.000, apakah uang Adrian cukup untuk membeli 10 buah permen? Oke, stop. Ini adalah stimulusnya yang sudah juga dibaca tadi oleh Elsa. Stimulus ini tuh bisa dipahami persoalan yang ada di sini? Oke, untuk buktikan anak dapat bisa atau tidak, lanjut kepada problem statement. Bapak ingin sampaikan oleh Ayu. Yang diketahui adalah harga permen pada tahun 2010 adalah 125.000 per buah. Harga permen pada tahun 2016 adalah 200 per buah. Kenaikan harga permen setiap tahunnya selalu tetap. Adrian mempunyai uang 2.000 dan ingin membeli 10 buah permen. Dan yang ditanya adalah apakah uang Adrian cukup untuk membeli 10 buah permen? Hipotesis sementara ya. Hipotesis itu tuliskan kemungkinan jawaban yang kamu miliki, cukup atau tidak cukup. Apa yang beli? Cukup atau tidak cukup? Cukup. Cukup. Untuk membuktikan apakah uang Adrian cukup atau tidak, kita lanjutkan penyelidikan kita. Yaitu kita akan mengumpulkan informasi. Berikut ini merupakan langkah-langkah menyusun persamaan garis yang melalui 2 titik. 1. Tuliskan rumus dan memperoleh persamaan garis lurus yang melalui titik X1, Y1 dengan gradien M. Oke. Rumus gradiennya. Y dikurang Y1 sama dengan MX dikurang X1. Ya, itu rumus mencari persamaan garisnya. Apa rumus gradiennya, Pak? Sama yang tadi. M sama dengan M sama dengan X Y1 Y1 per X1. X1. Persamaan garisnya Y kurang X. Y kurang Y1 Y1 sama dengan MX dikurang X1. Dua. Siapa yang jawab? Ya, silakan. Jika diketahui titik X1, Y1 dan X2, Y2, carilah gradien garis yang melalui kedua titik tersebut. Namailah gradien tersebut dengan M. M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Bagus. Oke, Gus Asbi. Dari jawaban Asbi dan Jeski tadi, kita akan menyelidiki, mengumpulkan informasi bagaimana menemukan persamaan garis lurus melalui 2 titik. Ini siapa yang cari? Saya, Pak. Ya, silakan. Karena ini panjang, silakan ditulis ya. M pada langkah nomor 1 dengan M yang diperoleh dari langkah nomor 2, maka Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X2. Y kurang Y1 sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. X kurang X1. Kemudian kalikan kedua ruas dengan Negatif. negatif 1 per Y
Ya, bagus sekali disampaikan oleh pemimpin. Bagaimana dengan bapak yang lain? Nazila, bagaimana Nazila? Sama aja Nazila? Sama. Yang lain bagaimana? Sama. Jangan sama-sama aja. Kalau ada yang salah, kalau ada yang salah, silakan diperbaiki di video masing-masing. Jawaban PP ini sudah betul. Nah, dari jawaban ini kita akan memproses data yang sudah ada buat hipotesis di awal tadi. Apa hipotesisnya tadi? Katanya lagi, ingat tak? Mau nggak ingat bedanya? Apakah uang Adrian cukup untuk beli permen atau apa tadi? Cukup. Nah, itu kalau dibuktikan. Kita akan memproses data. Nah, siapa yang akan menyampaikan ini? Saya, Pak. Ya, Nabila. Data processing. Ayo kita mengasosiasikan. Setelah mendapatkan rumus bentuk persamaan garis yang melalui 2 titik, ayo kita selesaikan masalah dari stimulation. Tulislah hal-hal yang diketahui pada permasalahan stimulation di atas. Diketahui, harga permen pada tahun 2010 adalah Rp125.000 per buah. Harga permen pada tahun 2016 adalah Rp200.000 per buah. Kenaikan harga permen setiap tahunnya selalu tetap. Adrian mempunyai uang Rp2.000 dan ingin membeli 10 buah permen. Tulislah hal yang ditanya pada permasalahan stimulation di atas. Apakah uang Adrian cukup untuk membeli 10 buah permen? Penyelesaian. Gunakan rumus bentuk umum persamaan garis lurus yang melalui 2 titik yang telah didapatkan pada data collection. Nah, stop dulu. Oke. Itu kita akan memproses data. Agar lebih jelas semua, kita minta Nabila untuk menuliskan jawabannya penulis. Ini sudah ada ya? Tolong dihapus dulu apa? Tapi nah, silakan perhatikan. Nabila akan menyampaikan data processing. Silakan. Penyelesaian. Misalkan X sama dengan tahun, maka X1 sama dengan 2010 dan X2 sama dengan 2016. Y sama dengan harga permen, maka Y1 sama dengan 125 dan Y2 sama dengan 200. Karena kenaikan harga permen setiap tahunnya selalu tetap, berarti grafik harga permen terhadap waktu merupakan garis lurus dengan permasalahan sebagai berikut. Y kurang Y1 1.250 kurang 25.000 sama dengan 250. Harga sebuah permen pada tahun 2020 ada 150. Jika Adrian ingin membeli 10 buah permen, maka Adrian harus membayar 250 kali 10 sama dengan 2.500. Harga untuk 10 buah permen adalah 2.500. Sedangkan Adrian mempunyai uang 2.000. Jadi kesimpulannya uang Adrian tidak cukup untuk membeli 10 buah permen. Ya, bagus. Nabila, silakan berdiri dulu. Itu kesimpulan yang diambil oleh Nabila. Bagaimana tahap verifikasinya? Hipotesis di awal tadi, apa yang anak-anak ambil tadi? Apakah uang Adrian cukup? Apa jawaban tadi? Cukup. Nah, sekarang cukup atau tidak? Tidak. Nah, bagaimana Pepi? Setelah saya verifikasi, hipotesis pertama yang kita jawab yaitu cukup. Ternyata jawabannya tidak cukup. Jadi jawaban yang benar adalah tidak cukup. Baik, kesimpulan sangat bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Sampai
ucapkan terima kasih kepada Lila. Silakan kembali ke depan. Oke, itu sampai kita pada tahap klarifikasi. Nah, terakhir itu generalisasi, kesimpulan. Dari sekian banyak langkah-langkah yang sudah kita lewati, siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan? Nah, silakan. Kesimpulannya adalah rumus persamaan garis lurus yang melalui dua titik adalah bentuk umum persamaan garis lurus melalui dua titik, yaitu Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Bagus. Siapa yang bisa mengulangi kesimpulan Hasbi? Rindi. Silakan Rindi. Bentuk umum persamaan Bentuk umum persamaan garis lurus melalui dua titik yaitu Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. ya, bagus sekali. Dan pada LKPD itu ada bagian ayo kita berlatih. Bapak sudah lihat tadi LKPD anak-anak Bapak? Ada yang benar, ada yang betul jawabannya tadi. Nomor 1 Bapak tengok tadi jawaban Jeski dah betul. Silakan Jeski, coba sampaikan apa jawabannya. Belas X ditambah 5Y ditambah 3 dengan 0. Oke, nah ini bagian ini isinya 11X tambah 5Y tambah 3 sama dengan 0. Ya, caranya seperti yang dibuat Nabila tadi ya. Nomor 2 atau mau ditulis? Bacakan. Ditulis. Ya, silakan suaranya. 8Y tambah S kurang 30 sama dengan 0. Bagus sekali. Yang lainnya paham kan? Ya. Bagus. Nomor 2. Ini gaji ibu. Siapa yang menyampaikan ini? Ya, silakan. Silakan Dila. 2. Gaji ibu pada tahun 2012 adalah 3 juta dan pada tahun 2015 ibu menerima gaji sebesar 3.450. Jika diketahui kenaikan gaji, ibu tetap setiap tahunnya. Tentukan besar gaji ibu pada tahun ini. Misalkan X sama dengan tahun, maka X1 sama dengan 2012 dan X2 sama dengan 2015. Y sama dengan gaji ibu, maka Y1 sama dengan 3 juta dan Y2 sama dengan 3.450. Karena kenaikan gaji ibu setiap tahunnya selalu tetap berarti grafik gaji ibu terhadap waktu merupakan garis lurus dengan persamaan sebagai berikut. Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 kurang X1. Y dikurang 3 juta per 3.450 kurang 3 juta sama dengan X dikurang 2012 per 2015 dikurang 2012. Y dikurang 3 juta per 450 sama dengan X dikurang 2012 per 3. Ya. Langsung aja, berapa jawabannya? Jadi gaji ibu pada tahun 2020 adalah 4.200.000. Bagaimana yang lain? Sama? Sama. Jadi gaji ibu pada 2020 adalah 4 juta. Nah, oke, berdasarkan kegiatan pada LKPD yang sudah Anda buat dan kegiatan ayo berlatih, Bapak meminta Anda semua untuk mengerjakan tes formatif sebagai soal evaluasi bagi kita. Ada 3 soal yang mirip dengan ayo kita berlatih tadi. Berapa menit waktu mengerjakan? 10. Cukup 10 menit? Cukup? Mana Arbi?
10 menit atau 15 menit? 15. 15 menit. Oke. 10 Nah, ya. Kalau sudah siap, taruh aja di samping meja masing-masing. Tidak usah dikumpul ke depan. Nanti Bapak yang ambil setelah materi ini berakhir. Oke. Sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini, Bapak sampaikan refleksi pembelajaran. Yang pertama, Bapak ucapkan terima kasih pada anak Bapak yang sudah mematuhi protokol kesehatan. Walaupun masih ada 1-2 orang yang suka membuka-buka masker. Ya. Yang pertama, yang kedua, tadi Bapak lihat sudah banyak anak Bapak yang aktif dan pengerjaan LKPD-nya sudah bagus. Anak Bapak yang sudah aktif, Bapak berikan nilai tambah. Dan bagi yang belum aktif, agar lebih giat pada pertemuan berikutnya. Nama-nama yang sudah tampil dari tadi sudah Bapak catat. Ada Nabila, Pipi, Depi, Ayu, Jeski, Suarani, Hasbi, Alfi, Elsa, Ilham, Neza, Dela, Rindi. Nah, nanti semuanya sudah mengambil peran. Alhamdulillah, tidak ada yang diam-diam saja. Oke, mengucapkan terima kasih banyak dan apresiasi untuk kita semua. Jadi untuk refleksinya, kegiatan kita ini sudah semakin bagus dari sisi protokol kesehatan maupun dari sisi pembelajaran. Berikutnya untuk pertemuan kita pada pertemuan yang akan datang, materi berikutnya yaitu persamaan garis lurus, masih bab persamaan garis lurus yang saling tegak lurus dan yang saling sejajar dengan persamaan lain. Bapak ucapkan terima kasih, dan karena waktu belajar kita sudah habis, maka kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan keluar dengan tertib, tinggalkan soal tersumatif di atas meja. Keluar tertib satu-satu. Tidak ada berkerumun.